Nah, baik ya, ini video lanjutan dari regresi tadi ya, yang video pertama, dan inilah video yang keduanya. Tadi terputus di bagian pertama hingga kita mendapatkan nilai koefisien A dan koefisien B. Kan itu kan? Nilai B adalah apa? SXY dibagi apa? S, XX, dan nilai Y, A sama dengan Y bar. Y bar ini rata-rata Y dikurang B kali X rata-rata. Nah, kalian kalau mencari regresi, itu cari B dulu, jangan cari A dulu. Ngerti? Apa dulu cari? B. B baru A. Nah, mencari nilai A dan B, berapa A dan B, itulah yang dinamakan analisis regresi. Analisis regresi itu adalah upaya mencari berapa A, berapa B. Nah, gitu. Oke, sekarang ini Bapak potong dulu ini. Tadi ini kan yang udah korelasi. Nih. Oke, sekarang kita masuk sini. Ini rumusnya tadi. Ini rumus tadi, biar sini. Oke. Nah, sekarang saya masuk Excel deh. Saya masuk aja ke Excel yang ini. Ini dah saya hapus. Hapus. Rumus itu saya letakkan di sini. Oke, nampak ya? Kayaknya oke lah. Ya, speaker kalian ya, matikan dulu ya, bisa ya? Oke. Iya, Pak. Nah, ini sekarang kalian dengar. Persamaan regresi itu apa? Y sama dengan A tambah B kali XY. Kita ambil data contoh. Contoh datanya mana ini? Nah, ini tadi ya. Kayaknya masih sama datanya ya. Iya, Ya kan? Pak. Nggak apa-apa lah, kita ambil aja ini. Ini data tentang spring pegas tadi kan. Data pegas, Bapak ambil lagi, Bapak ulang aja. Ini data pegas. Nah, kita mau cari persamaan regresinya ini. Kayak apa? Tadi kan korelasinya strong banget kan. Hubungan antara beban pegas yang dimasukkan kan itu kan. Kita kasih pegas itu beban dan meregangnya berapa senti. Nah, ini kan X-nya ini, tulis di sini X. X di sini Y. Dah. Ini akan jadi menarik ini sebenarnya kalau kalian tengok sebentar. Ini saya cukup kasih satu ide pencerahan aja kuliah ini. Nah, ini X-Y dulu ya. Saya tuliskan di sini ini 20 mata saya agak kabur sedikit. Bisa dibacakan sedikit, tolong. Agak silau. 40 atau seperti 40. 60 ya. 60. 80, 100, Pak. 100. Oke. Kemudian yang Y-nya 48. 55,1. 56,3. 61,2. 68. Nah, siap ya. Ini regresi. Tapi sebenarnya untuk menggunakan regresi, tidaklah cukup data yang terlalu kecil seperti ini. Hanya 5. Dan untuk memakai regresi harus ada asumsi-asumsi sebenarnya. Tapi ini belum time-nya kita menjelaskan ini. Tapi terima kasih. Oke, voice tolong. Voice-nya. Baik, sekarang begini. Siapa yang itu masih voice-nya? Apa ya? Sebentar. Siapa suaranya? Siapa yang matikan ya? Yang apa? Mute aja nih. Saya mute aja. Udah. Oke. Sekarang coba kita bentangkan lagi tadi. Coba kita insert, kan ini insert. Ya, lalu kita apa ini? Data ini kita plotkan. Kan plotnya gini, nampak? Udah tahu, nampak ini kan? Nih. Udah. Nah, lalu kita berusaha mau mencari suatu garis, yang garis itu persamaannya mewakili, cukup representatif mewakili titik ini. Paham nggak? Nih, ini garis asal aja, tapi lebih kurang ya, ini dia garisnya. Paham kalian? Jadi kalau kalian dapatkan garis lurus ini, persamaannya apa, maka kalian akan dapat mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y. Massa dengan panjang peregangan pegas itu. Sekarang untuk mencari persamaan garis ini, inilah persamaan garis, inilah namanya regresi. Jelas? Dalam mencari regresi, ini kan persamaan garis nih, persamaan linear. Ini linear. Y sama dengan A tambah BXI, itu persamaan linear, garis lurus. Maka tujuannya berapa B dan berapa A. Kalian cari berapa B, berapa A. Saya akan pindahkan ini. Maybe ini.
coba ambil ini ya. Ini saya letakkan di sini. Ini datanya, ya kan? Datanya kita pindah ke snipping tool aja dulu semua. Nah, ini satu datanya. Lalu tadi berikutnya apa? Ah, ini kurvanya, ya kan? Kurvanya kan ini. Kurva XY-nya kan ini dia. Nah, ini. Kita mau cari nih persamaan kurvanya kayak apa? Persamaan garisnya itu loh. Ya, persamaan garisnya, kita kan ada alat matematik ya tadi untuk mencari persamaan garis ini. Nah, ini persamaannya kan ini dia. Inilah persamaannya. Nih, paham nggak? Nah, ini persamaan garisnya ini. Y sama dengan apa? A tambah B, X. Tapi kamu cari dulu nilai B. B-nya kan ini. Ya nggak? Nilai B ini, betul? B Ya, itu SXY dibagi SXX. Oke, sekarang kita masuk Excel. Kita masuk lagi Excel. Dan ini B, tengok. Kita cari B dengan ini. Berapa SXX? Kan ini. Nah, ini perlu kita buat di sini X kuadrat. Walaupun nanti ada cara cepat kali lagi. X pangkat 2. Dan di sini Y pangkat 2. Satu lagi apa? X kali Y, betul nggak? Kenapa perlu X kuadrat, Y kuadrat? Karena rumusnya ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada X kali Y. Paham nggak? Nih. Oke. Sekarang kita cari X kuadrat. Sama seperti tadi. Sigma, ini kuadrat ini. Pangkat 2. Nih. Enter, turun ke bawah. Mungkin kalau saya tarik ke sini, maybe I can get. Betul nggak ini? Ini B2 kuadrat. Betul? Nih. 48 kuadrat kan? Nih. Ini kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau X kali Y, nih. X kali Y kan berarti ini kali ini. Kali ini. Nah, maka ini kita pakai Excel. Nah, ini dia. Lalu jumlahnya kita letakkan di sini. Jumlahnya pakai auto sum. Seperti sebelumnya. Kita letakkan. Ini jumlahnya 300. Ya. Ini saya blok warna. Ya, ini. Nampak? Saya kuning. Artinya jumlah. Paham nggak? Coba kalian hitung. S. Ini kan katanya apa? SXY. Betul nggak? Ya, Pak. Oke, ini saya potong. Saya potong snipping tool. Saya buat ke sini. Nah, ini saya buat yang lebih lengkap. Copy. Sini. Nah, ini dia. Oke, udah. Nah, ini dia. Kan nampak ini. Ini sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Dan nilai B, S. Nah, ini. Nilai B tadi kan ini. Ini kan? Nilai B kan? Coba kita hitung. Dengan cara yang ini. Kita hitung SXY-nya berapa? Nih, SXY pakai ini. Paham? Sigma apa? Sigma Y kuadrat kan? Betul? Ya, Pak. Sigma Y kuadrat terus apa? Enggak, no. SXY ya, salah saya. Oh. SXY tadi yang ini. Ah, nih. Betul? Copy aja ya. Nah, ini dia. Ah, nih. Yang atas nih kan. Oke, dibagi. Saya kasih per gini. Tekan tombol per, bagi. Bagi apa? SXX. Tidak, gini aja. Sorry. Ini saya copy. Ini kalau pakai apa ini namanya? Brush enak, nggak usah nulis lagi, bisa dipindah-pindah. Udah? Nah, paham? Udah? Baru kita buat sama dengan kan dulu hasilnya berapa? Coba hitung. Kalau kita udah hitung, hitungan kita coba SXY tadi mana? Ini kan? Iya, Pak. 18 18. 18 2 2 3 38. dikurang sigma X-nya berapa? Sigma Nih, sigma X nih. 300. Dikali sigma Y. Betul? Ya, Pak. Data kita berapa? 5. Ya kan? Data kita kan 5. Ya. Nah, kemudian nih,
dibagi yang bawah sekarang bawah. Sekarang kita garis saja lagi, pakai garis bagus saja ini. Bagi per, ya kan? Per apa? Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berapa? Tengok di tabel. 22.000 kan? 22.000 ya Pak. Dikurang sigma X di kuadrat berarti 300 kuadrat dibagi 5. Gitu. Kalian hitunglah itu. Udah. Bentar Pak. Nah, alih-alih kalian menghitung itu, saya akan tunjukkan lagi Excel-nya di sini. Kalian perhatikan ya, nih. Ya kan? Nih, ini kan datanya kan? Nih, tengok saya. Tengok saya. Untuk namanya regresi, ini koefisien itu B ya, B itu slope atau apa? Nanti saya tengok. Nih, saya tengok slope atau koefisien konstan. Slope, maybe slope. Bentar ya. Ini kalian kaget kalau di sini nggak pernah. Ini namanya slope. Nah ini. Apa nih slope? Ada slope. Ya, Pak. Oke, berarti satu-satunya yang cocok dengan dia adalah slope. Slope itu bahasa Inggrisnya SLOPE ini kemiringan. Gradien garis. Slope noun ini nih, noun Y, noun X. Ngerti nggak? Kamu harus hati-hati. Yang jadi Y apa, yang jadi X apa? Klik slope. Ini masuk. Jangan salah masuk. Y-nya apa? Jangan X jadi Y jadi X. Yang jadi Y kan ini. Ya nggak boleh terbalik, ngerti nggak? Nanti Y, noun Y. Paham nggak? Y-nya. Ini kan noun X. Berapa X-nya? Enter. Saya udah dapat slope-nya 0,2305. Betul? Ini dia. Nih. Paham? Iya, Pak. Oke. Ini 0,2305. Maka saya langsung percaya aja karena saya udah malas menghitung-hitung yang ini berapa kalian lah itu. Ya kan? 0, berapa tadi? 2305 ya. Iya. Kalian hitung nih, loh ya. Urusan kalian lah itu hitungnya. 0,2305. Kalau nggak sama dengan hitungan kalian, jangan kalian hubungi saya, kalian tanya aja Excel-nya. Ya kan? B-nya dapat ya. Jadi B-nya berapa? 0,2305. Paham nggak? Nah, itu dia. Atau kita bulatin aja. Jadi B-nya berapa? 0,23. Jelas? Sekarang kita mau cari A. A-nya apa rumus A? Tengok di sini. Ini A-nya. A itu kan rata-rata B, ya enggak? Y bar itu rata-rata B. Sekarang ya Y ini jumlahnya berapa? Ini dia. 286 kan? Betul? Iya, Pak. 286. Nah, itu rata-ratanya. Berapa rata-rata Y? Kalau kita buat rata-rata Y gini, ini dia. Y ke 286. Karena Y 286, kamu tulislah 286 sini. 286. 286. 286. Dibagi berapa? Kan 5 data kan, betul nggak? Iya, Pak. Kan dijumlah semua kan rata-rata itu kan dijumlah dibagi. Dikurang B, nah sorry, sama dengan buat. Nah, dikurang apa? B-nya tadi berapa? 0, ya kan B-nya. Ya enggak? Dikali rata-rata X. X-nya berapa? 300. Tapi dibagi 5. Gitu loh. Berapa itu? Nah. Itu, kalau ini saya nggak mau hitung juga. Saya hitung pakai ini. Namanya Y-intercept. Kalau pakai ini Excel, namanya Y-intercept. Tadi namanya slope. Kamu ingat-ingat lah di video saya ini. Ini namanya Y-intercept. Y, ada nggak? Intercept. Intercept. Ada nggak sini intercept? Nih. Tuh. Ada, Pak. Udah, masukin. Klik. Sama non-Y, non-X. Non-Y yang ini. Sampai iya. Lalu non-X. Non-X ini.
Dapat kamu ini. Berapa dia? Nah, ini 43,89. Udah enak tuh. 43,89 berarti saya langsung percaya aja ya bahwa nilai A adalah kalian itu. Kalau kalian mau buktikan urusan kalian. 43, Iya, Pak. Sama, Pak, hasilnya, Pak. ah, sama udah kamu coba? Hasilnya. Udah. Oh, bagus. Nah, jadi A adalah 43,89. Apa artinya? Artinya mencari persamaan regresi itu kan mencari berapa A, berapa B, betul nggak? Kita kan cari persamaan regresi. Maka kita katakan persamaan regresinya, jadi persamaan regresinya, jadi gini. Jadi, ya, jadi persamaan regresinya adalah berapa? Nah, jadi persamaan regresinya kan rumus regresi tadi apa? Yang saya kasih tahu. Y ini. Y sama dengan apa? A tambah BX kan? Betul? Iya, Pak. Kan Iya. buat dulu rumusnya kan adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, Y-nya ini Y topi, Y dugaan. Y sama dengan A-nya berapa? 3,89 ditambah B, B-nya kan positif. B-nya 0,23 dikali X. Ini YI, ini XI. Ya, selesai kita. Jadi kita sudah mendapatkan suatu persamaan regresi yang menghubungkan antara panjang regangan pegas dengan beban yang dia dapat emban. Artinya dia menampung beban berapa. Kalau beban yang ditampungnya berapa kilo, lalu peregangannya berapa. Paham nggak? Gimana dia meregangnya, gitu loh. Jelas ya? Nah, seperti itu. Artinya kayak begitulah konsepnya lebih kurang. Nah, ini kalau saya buat kotak ini. Nah, ini dia. Jelas ya? Nah, catat ini persamaan regresinya, kita copy ini persamaan regresinya. Kita blok, copy ya. Jadi persamaan regresinya ini nih, copy, kita masuk ke Excel lagi ya. Nih, persamaan regresinya ini buang aja semua nih. Buang 43 ini buang, kita sudah dapat kok persamaan regresinya ini. Ya, jadi data ini persamaan regresinya, nih garis ini regresinya ini. Sekarang bisa nggak? Ini Y taksiran, ngerti nggak? Bukan Y asli. Y asli kamu tuh ini, ngerti nggak? Sekarang di sini perbandingan antara Y asli dan Y taksiran di sini. Paham? Sini perbandingan. Baru saya tulis sini ya. Nilai Y sebenarnya dan Y taksiran. Saya tulis lagi nih, sini dah. Coba selisih ya. Selisih nilai Y sebenarnya dan Y taksiran. Y taksiran itu adalah Y cap, Y topi. Kita katakan Y topi karena kita kasih kayak topi dia, ngerti nggak? Ini kita bilang Y topi. Saya kasih kotak ini Y sebenarnya dan Y taksiran. Nah ya, saya ambil kotak ini, kasih kotak ini, sebentar. Nah, ini dia, saya blok supaya kalian clear. Nanti kita masuk Excel lagi ke sini. Ini copy, saya pindah sini lagi. Nah, saya akan letakkan di sini title saya. Nah, paham nggak? Nih, artinya apa? Saya mau buat di sini Y asli, Y sebenarnya, Y aktual. Aktual kan sebenarnya kan? Betul? Y aktual. Y sebenarnya. Lalu yang ini adalah Y taksiran. Y taksiran itu enggak. Lalu di sini error, ngerti nggak? Errornya berapa? Iya, Pak. Error kesalahannya berapa? Jadi coba kita try like this. Kita coba ini. Oke, sekarang nih. Nah, Y aktualnya berapa? Y yang sebenarnya kan ini. Data asli ini. Paham nggak? Paste. Nah, Y taksiran ini Y taksiran. Paham? Ini X ya. Ini X. Ini X. Saya buat X-nya. Sorry. Nah, ini data X. Data X itu sebagai peneman data Y tadi. Data Y kan ditemani oleh X. X-nya berapa tadi?
20, 40, 60, 80, dan 100. Betul? Betul. Nah, lalu ini nilai X ini kita letakkan saja bersama-sama. Nah, kalian tahu nggak? Nilai Y taksiran itu kan tergantung kepada X. Betul nggak? Ini nih. Kita buat persamaannya. Bersama dengan, kita buat berapa tuh? 43. 43,89. Jadi nilai Y di sini bukan nilai Y dari eksperimen, nilai Y dari taksiran, hitungan matematik, nilai dari garis regresi ini yang udah kita peroleh persamaannya ini, ngerti nggak? Ditambah 0, berapa? 23 dikali X. X-nya yang mana? X yang asli lah, ini. J berapa dia nih? J 13 ya? Tengok. Ini kan yang aktif nih 13, betul nggak? 13. Ya, Pak. J13 atau klik ini, enter. Ya, coba tarik ke bawah. Tengok apa kamu tengok. Apa yang kamu tengok sekarang? Apa yang bisa kamu pahami? Hubungan antara Y yang sebenarnya dengan Y taksiran, nilainya gimana? Jauh, dekat? Nggak jauh kan? Iya, Pak. Error itu adalah selisih antara yang sama dengan aja, ini aja saya buang. Maybe ABS, saya pakai ABS ya. ABS itu ABS. Absolute loh. ABS, kurung buka, ini dikurang ini. Supaya dia nilainya positif loh, ngerti nggak? Jadi negatif positif ya di positifin aja. Absolute. Jadi kita errornya error nilai positif. Tidak ada negatif-negatif lagi. Nah errornya ini. Jadi errornya juga nggak banyak-banyak banget. Errornya kecil. Paham nggak? Ini kan Paham, coba Pak. bayangkan. Kita bisa buat persamaan di mana yang sebenarnya ini yang model matematiknya dihampiri itu kan gini. Ngerti nggak? Ini nomor sebenarnya 88 diduga dengan hampir 67. 61,2 diduga 62, segini. Nah, ini kesalahan dugaannya, ngerti nggak? Nah, seperti itu. Jadi persamaan garis ini, inilah dia persamaannya kalau kalian mau tahu. Jadi shape, saya ambil shape bebas, free shape di sini. Ini dia, paham nggak? Nah, ini dia persamaannya. Nih. Itu ya jadinya ya. Agak-agak, nah ini. Oke, discolor. Nah, ngerti nggak? Nah, Ada, Pak. jadi ini dia persamaan garis regresi itu. Asik kan? Paham ya? Ada any question? Gak ada? Udah jadi video? No. Cukup, saya rasa ini sudah 38. No, Pak. Apa? Kalian ulang nanti, kalian tonton-tonton aja lah lagi nanti. Nah, nanti ujiannya saya nggak tahu nih gimana itu, apa ujiannya di portal atau pakai Google Classroom, saya buat, saya nggak tahu juga dah. Oke. Kapan, Pak, ujiannya, Pak? Tanggal 10 ini udah mulai. Tapi berarti kalian Senin depan lah. Ya, kalian mulainya Senin depan. Ya. Oke. Kalau ini pun data kalian bisa buat korelasinya juga begitu. Ini kalian bisa pakai Excel. Masukin sweet sales. Oh, ini hubungan aja ya. Newspaper sale and sweet sales. Kita ya, a shopkeeper thinks that the more newspaper he sell in a week, the more sweet he sell. Apa hubungannya ya? Paling makin banyak dia jual koran, makin banyak pula dia jual permen. Apa ya? Itu bisa nggak? Variabel bebas tak bebas ya? Bingung ya? Kemudian ini engine, coba tengok. The following table shows the engine size, ukuran mesin dalam kubik and a full consumption dalam mile per gallon. Mile per gallon ya. Dari 10 mobil. Jadi ini mobil pertama, mobil kedua. Ada berapa mobil nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ini ada 20, tapi tidak. Satu mobil itu dua hal. Kalau mobilnya 1000 cc, ngerti nggak? Ini 1000 cc, maka mile full-nya itu konsumsi bahan bakarnya adalah apa ini? MPG ini apa? Mile per gallon. Jadi dia 41 galon atau liter, ini galon ya. Galon bukan liter, lebih banyak lagi ya. Kalau mau tahu aqua galon kan itu kan. Banyak itu. Ini 46 mil dia. 1 galon itu berapa? 20 liter mungkin kan? Saya nggak tahu. Nah, kemudian kalau cc-nya 1200 ini, ada nggak hubungannya ini? Kelihatannya. Jadi kalau cc-nya besar, ini cc-nya besar ya. Mile per galonnya berapa nih?
Dia mile-nya mili atau kilometer berjalannya makin banyak, makin ini. Makin kecil ya. Karena apa? Karena ukuran kapasitas mobil yang silindernya besar, maka dia membutuhkan apa? Bahan bakar yang ini dia lebih pendek ya. Mile per galon. Jadi cuma satu galon dia cuma bisa berjalan 25 mil nih. Dan ini kalau kamu hubungkan data ini, kalian buat XY-nya, nah, maka dia akan keluar. Mana yang menjadi variabel X-nya coba? Variabel bebasnya C atau F? Variabel bebasnya adalah C ya. Kapasitas apa tuh? Silinder mobilnya. Kemudian akibat kapasitas itulah yang menghasilkan berapa efisiensi bahan bakarnya, berapa mil per galon dia bisa berjalan. Paham? Kalau saya tengok ini makin naik, ini makin apa? Tengok. Ini makin besar, ini makin kecil atau makin besar bawahnya. Ini kan naik nih, 1000 sampai 3000 naik. Ini 46 ke 25. Berarti korelasinya negatif positif? Negatif. Ini Negatif, Pak. kalian bisa buat regresinya. Jadi yang menjadi X ini, C itu kamu misalkan X, F itu kamu misalkan dengan Y. Jadi kalau saya boleh gambarkan, ini situasinya kita bisa buat gini. Kalau kita mau regresi kan ya, kalau mau diregresikan, maka ini jadinya ini. Ini C itu jadi apa? Ini C itu jadi apa tadi? X-nya. Kemudian F itu jadi apa? Y. Y-nya. Persamaan regresi apa? Y sebenarnya apa tadi? A tambah B X. Nah, tetapi yang menjadi Y, ingat, yang menjadi Y di sini ganti dengan apa? F. A tetap. B tetap, karena A dan B dicari. Tetapi yang menjadi X itu jadi apa sekarang? C. Jadi bikin tabel. Jangan salah pilih mana X, mana Y-nya, sehingga kamu bisa mendapatkan hubungan antara kapasitas silinder mobil dengan efisiensinya. Baik, saya rasa demikian kuliah kita hari ini. Sudah cukup? Kalian kita lanjut. Oke, recording kita selesai. Demikian kuliah kita tentang tadi korelasi di awal, lalu dilanjutkan dengan regresi. Semoga bermanfaat ini. Baik, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.